menghentikan mobil yang berbalik melanggar undang-undang lalu lintas untuk mendendanya. Bro, saya direktur baru Anda, hari ini adalah hari pertama di kantor. Salam ketua, saya Ozaki dari tim lalu lintas. Direktur tersenyum puas, pemuda ini sepertinya mengerti. Tetapi ketika dia hendak mengemudi, dia menghentikannya, direktur menyambutmu. Tolong tunjukkan SIM Anda, saya ingin membuat catatan. Kembali ke kantor polisi, Ozaki dimarahi oleh atasannya karena tidak fleksibel untuk direktur. Tapi dia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Beberapa hari kemudian dia dipanggil oleh kepala desa untuk minum teh. Baru masuk ruang kantor. Dia kemudian dengan berani dan fasih berkata, hukum ada di depan kita, semua orang punya hak yang sama. Ini adalah tugasnya dia, DLL. Direktur memotongnya bukan karena dia dihukum, tetapi memanggilnya. Itu tidak lama sebelum dia di kantor ketika ada serangkaian perampokan bank di kota. Tidak hanya membingungkan warga juga mempengaruhi citra dianya. Jadi dia ingin melakukan latihan untuk perampokan bank. Selama latihan itu, jurnalis dan media akan diundang untuk membuat film secara langsung. Tunjukkan pada orang-orang betapa profesionalnya mereka dalam menangkap perampok. Ini dapat meyakinkan orang-orang dan memulihkan citranya. Orang Ayang akan memainkan bandit ini, dia akan memberikan Ozaki untuk bermain. Karena dia adil dan benar, tentu saja tidak. Sutradara hanya ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, membuat Ozaki malu di depan media. Ozaki berbisik, jika aku bertindak sebagai perampok, Anda pasti akan menyesalinya. Tetapi direktur tidak memperhatikan apa yang dia katakan dan mengatakan bahwa dia hanya perlu fokus menjadi perampokan. Cobalah untuk bertindak serius, seperti bagaimana Anda serius membuat hukuman untuk saya. Beberapa hari sebelum latihan dimulai, polisi dan bankir yang bekerja sama merasa bahwa ini hanya latihan. Pada dasarnya tidak layak mendapat perhatian mereka. Tapi Ozaki tidak seperti mereka. Gak ada orang seperti dia, harus lakukan yang paling baik. Pertama dia pergi ke bank untuk mengamati struktur bank dan jangkauan kamera. Kemudian mulailah menonton video dan membaca buku tentang perampokan. Akhirnya waktu latihan. Direktur mengatur 2 polisi di dalam bank. Saatnya pencuri muncul. Pada saat ini, Ozaki mendorong pintu dan masuk. Dia langsung pergi ke konter lalu mengeluarkan buku catatan dari sakunya. Halo, saya perampok, tolong jangan panik dan jangan angkat bicara. Masukkan uang ke dalam tas ini. Staf konter tahu bahwa ini adalah latihan jadi tentu saja mereka tidak akan memberikan uang. Dia langsung menekan tombol untuk memanggil polisi. Menerima sinyal untuk memperingatkan polisi bawah tanah itu berpura-pura pergi ke counter check-in. Ozaki menoleh dan melihat pistol terjepit di pinggangnya. Oh, polisi. Ya Tuhan, semua orang takut. Bukankah itu latihan, bagaimana bisa membunuh orangnya? Jangan takut, itu hanya adegan fantasi. Tapi jika bukan karena latihan, polisi bawah tanah mungkin akan mati. Jadi dia harus berbaring di tanah untuk menjaga keadaan matinya. Kemudian Ozaki mengumpulkan semua orang lalu mengambil semua ponsel mereka. Setelah menerima alarm, polisi yang berpartisipasi dalam latihan dengan bersemangat berangkat. Menghadapi lensa kamera, sutradara mengatakan bahwa dia telah merencanakan kejadian itu sebelumnya. Mulai berdebat bahwa bandit ditangkap dalam 3 menit. Dalam sekejap bank itu dikepung. Direktur memanggil Ozaki, polisi akan datang setengah jam lagi. Anda pasti jangan membiarkan mereka menangkap Anda. Bermaksud bahwa dia ingin menangkap Ozaki sendiri seperti itu agar layak menjadi direktur kan? Tapi Ozaki tetap seperti itu. Dia mengabaikan kata-kata kepala. Dia ingin berpura-pura menjadi bandit yang sempurna, dan tidak akan membiarkan siapapun menangkapnya. Jadi dia menutup pintu bank. Ditambah dia menutupi kamera sehingga polisi tidak bisa melihat situasi di dalam. Sutradara merasa sangat bingung, ini seperti meningkatkan kesulitannya. Dia dengan cepat menelepon Ozaki untuk mengatakan tidak perlu melakukan itu. Tapi Ozaki bilang aku ingin melakukan pekerjaan dengan baik, perampok profesional melakukan hal yang sama. Saya harap Anda akan percaya bahwa saya pasti akan berakting dengan sangat baik. Direktur menjadi gila olehnya. Pada titik ini, seorang sandera tampak tidak sabar. Ini jelas latihan, saya tidak mengerti mengapa kalian harus sangat berhati-hati. Dia melepas papan sandera lalu berdebat keras untuk keluar. Ozaki melihatnya, itu benar-benar tidak sopan padanya, dia berlari ke arahnya dan menamparnya 2 kali 2. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir wajahnya wanita ini akan membengkak. Tapi sebenarnya, Ozaki berpura-pura memukulnya. Setelah itu, sandera terjebak pada 2 kata, koma.
Beraninya kau memukul orang, polisi bawah tanah yang berpura-pura mati tiba-tiba berdiri untuk menyerang. Pada saat Ozaki tidak mengambil tindakan pencegahan untuk mencuri senjatanya. Kemudian berkata, saya telah ditembak tetapi belum mati. Karena aku memakai baju besi, kamu kalah, latihan sudah selesai. Tapi sekarang seorang anak berdiri dan berkata, armornya juga tidak berfungsi karena dia baru saja menembakmu di kepala. Tidak mungkin, dia jelas menembak ke badan saya. Itu sebabnya mereka memutar rekaman kamera, wow mereka benar-benar tertembak di kepala. Dia kembali ke tempat tadi. Direktur melihat arlojinya, adegan spesial akan segera hadir, dia sangat khawatir. Ketika situasi khusus datang, apakah pahala akan jatuh ke tangan orang lain? Tiba-tiba mereka ingat bahwa di antara para sandera ada seorang polisi wanita di dalam. Dia dulunya adalah seorang juara tinju, bukankah mudah baginya untuk mengalahkan seorang bandit? Kami mengatakan kepada polisi wanita untuk mengatakan dia ingin pergi ke kamar mandi, lalu memukulnya dari belakang. Tetapi pada saat ini, polisi lainnya ingat bahwa Ozaki juga seorang petinju. Ketika mereka berdebat tentang tinju dan tinju mana yang lebih hebat, Ozaki langsung menembakkan peluru dia akan mati. Jelas perampok dengan pistol lebih kuat. Kedua polisi bawah tanah keduanya meninggal. Dan di luar bank, polisi telah tiba. Meskipun rasanya tidak puas untuk menghindari situasi yang tidak terkendali, direktur hanya bisa meminta polisi dari perbendaharaan bank untuk membobol ke dalam. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ozaki mengetahui struktur bank sejak dini. Setiap gerakan adegan khusus di perbendaharaan dilihat oleh Ozaki melalui kamera. Jadi dia mematikan sistem ventilasi di perbendaharaan. Tidak lama kemudian, adegan khusus di perbendaharaan akan menjadi sangat menindas sehingga tidak mungkin untuk bernafas. Untungnya, tepat ketika mereka akan mati karena mati lemas, Ozaki membuka pintu besar perbendaharaan. Para agen di dalam saling berdesak-desakan dan menarik napas dalam-dalam. Sama seperti itu, kedua belah pihak berjuang tanpa henti. Sampai malam, polisi masih tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan para sandera. Awalnya hanya beberapa saluran televisi yang memberitakan berita, namun kini menjadi perhatian media massa di seluruh tanah air. Di bank, karena mereka belum makan dalam sehari. Gadis yang pingsan tadi berdiri untuk memprotes. Ozaki dengan marah mendorongnya ke samping lalu dia menundukkan kepalanya dan mulai melakukan push-up. Semua orang tidak mengerti apa yang dilakukan Ozaki. Tidak sampai dia menandainya dengan dua kata, pemerkosaan yang membuat semua orang terkejut untuk mengerti. Tapi sekarang, seorang wanita hamil akan melahirkan. Kekuatan push-up berguna sekarang. Tidak mungkin, hanya bisa menghentikan latihan untuk memanggil ambulans untuk membawanya pergi. Kemudian Ozaki berkata kepada sutradara, jika itu benar-benar bandit, aku pasti tidak akan melepaskan sandera. Saya membebaskannya lebih awal, sekarang harus ada sandera lain untuk menggantikannya. Direktur tahu tidak akan ada bahaya mengambil kesempatan bahwa media massa nasional hidup. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengekspresikan dirinya. Dia dengan berani berdiri dan berkata bahwa dia menawarkan diri untuk menjadi sandera. Tapi Ozaki adalah stereotip, bagaimana dia bisa memahami kehendak sutradara. Jadi dia secara pribadi memilih reporter stasiun TV sebagai sandera, sutradara sangat marah. Polisi mengirim pencuri untuk bersiap menggunakan peluru palsu untuk membunuh perampok. Tapi penyerang menyelinap ini memiliki penglihatan yang buruk dan menembak 2 kali dan mengenai para sandera. Jika ini bukan latihan, bukankah itu akan membunuh 2 orang yang tidak bersalah karena kesalahan? Jika masih tidak bisa menyelamatkan para sandera, apa gunanya menghadapi polisi? Pada saat ini, Ozaki mengajukan permintaan, sangat mudah untuk melepaskan sandera. Tapi dia membutuhkan bas dan mengatur perahu di pelabuhan. Dia dan para sandera akan menuju pelabuhan. Tunggu dia naik ke kapal, dia akan membebaskan para sandera. Ketika perahu pergi, latihan berakhir dan pada saat yang sama menyatakan polisi gagal. Polisi tidak segera merespon karena ingin menimbang pro dan kontra. Tapi tidak lama kemudian, Ozaki mengambil pistol dan menembak reporter yang disandera tadi. Juga katakan jika bas tidak terlihat dalam 10 menit, 1 sandera akan terbunuh. Mati lagi, media berebut melaporkannya, polisi benar-benar panik sekarang. Cepat setujui permintaan perampok untuk memanggil bas. Kemudian para sandera turun dari mobil, polisi tidak berani bergerak. Karena para sandera tidak memakai sepatu dan menutupi payung mereka, tidak bisa dicek siapa adalah perampok. Tunggu bas mulai melarikan diri lalu mereka mengejar. Akibatnya, di pelabuhan, semua sandera turun dari bas. Tidak ada tanda-tanda perampok di mobil, baru sekarang direktur tahu. Mereka tertipu, sebenarnya Ozaki tidak pernah meninggalkan bank.
Dia menggunakan rencana untuk menyerang timur dan barat, dan dia menyandera seorang gadis. Dia sangat pintar, dia bahkan tahu bagaimana tahan seorang gadis. Setelah menunggu lama, dia mulai mengemudi, di dalam mobil dia dan gadis itu masih berbicara. Tapi pada akhirnya masih dikejar polisi. Dia tahu dia tidak bisa lari lagi, tapi tidak apa-apa, 8 orang meninggal. Dia memperkosa seorang gadis, sekarang dia menculik seorang gadis. Pak polisi sudah kehilangan semua kehormatannya, perampok yang dilakoninya juga dianggap sukses. Dia kemudian menembak dan membunuh Sandera kemudian bunuh diri. Dia menggunakan metode ini untuk memenuhi apa yang awalnya dia katakan kepada atasannya. Jika saya bertindak sebagai pencuri, Anda pasti akan menyesalinya. Sutradara sudah marah sampai putus asa, citranya mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Ini sepertinya dia membawanya pada dirinya sendiri. Dan Ozaki dan gadis yang terbaring di tanah saling memandang dan tersenyum. Karena latihan yang tidak biasa membuatnya membawa kembali pacar yang cantik. Film ini persis sama dengan film Kemenangan Besar. Film ini bertahan sama dengan film Kemenangan Besar. Tapi sebenarnya, film Korea ini populer berkat remake-nya. Ini juga merupakan remake dari film Jepang yang tayang perdana pada tahun 1991. Tapi remake Korea lebih baik. Jangan lupa untuk memberi saya 1 like 1 follow ya, love you.